Mulai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, Waalaikumsalam warahmatullahi kami dari kelompok 2 yang beratakan Jilan Sogar, Fani Mega Pratiwi, dan Dwi Kasyaptiani akan mendeskripsikan tokoh panutan Jawa Barat yang berakhlak. Di sini kita mengambil contoh Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi lahir di Kampung Sukadana, Subang pada tanggal 11 April 1971 dari pasangan Sahlin Ahmad Suryana dan Karsiti, seorang lulusan dari Sekolah Tinggi Hukum Purwakarta dengan raihan gelar sarjana hukum. Alasan saya memilih Kang Deddy Mulyadi sebagai panutan adalah karena sosoknya sudah tidak asing lagi di telinga publik. Kang Deddy juga kerap membantu orang lain yang sedang kesusahan. Selain itu, beliau menjadi politikus yang kontroversial namun tetap dapat mengukir banyak prestasi. Yang pertama, dari segi berorientasi pelayanan, yang bentuk pelayanan kepada masyarakat Kang Deddy Mulyadi salah satunya ada di bidang kesehatan yang meluncurkan program jaminan kesehatan Purwakarta Istimewa atau JAMPIS yang manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Yang kedua, mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, akuntabel. Selama masa kepemimpinan beliau, Purwakarta mampu meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian dari DPR RI secara berturut-turut pada tahun 2016, 2017, 2018. Hal ini tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Purwakarta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Memenuhi tanggung jawab janji pada saat kampanye, yakni visi dan misi program pasangan calon yang telah disampaikan ke KPU dan utamanya kepada masyarakat yang harus dituntaskan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Pani Mega Pratiwi. Silakan. Ya, yang ketiga itu kompeten. Kang Deddy ini mendapatkan banyak penghargaan dan prestasi seperti penghargaan Satya Lencana atas dedikasinya mengubah daerah Purwakarta melalui ide-ide kreatif berbasis kearifan lokal. Yang kedua itu dipercaya untuk berkarir panjang dalam politik dari menjabat DPR dan bupati selama 2 periode. Yang keempat itu harmonis. Kang Deddy itu sering terjun langsung untuk menolong dan memberikan bantuan kepada warganya. Yang kelima itu loyal. Beliau menjadi Bupati Purwakarta selama 2 periode. Sikap loyalnya juga tercermin dengan mendedikasikan diri untuk kemajuan daerah Purwakarta dengan terus berinovasi dan membuat terobosan demi mengubah wajah Purwakarta menjadi lebih berkarakter. Yang keenam, adaptif. Walaupun beliau terkenal dengan kearifan lokalnya, dia tidak menutup mata dengan kemajuan teknologi. Beliau meluncurkan sistem pelayanan kesehatan berbasis teknologi dengan diberi nama Semar dan Drupadi. Bayangan ya. Yang kedua itu beliau juga memiliki kanal YouTube yang membahas tentang seputar aktivitasnya. Yang ketujuh, kolaboratif. Kang Deddy sering berkolaborasi dengan daerah-daerah lain untuk membangun daerah lebih baik. Salah satu contohnya membangun program JAMPIS yang ada di Purwakarta dengan berkolaborasi dengan 11 rumah sakit besar. Kemudian penerapannya di masa mendatang itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Sebagai calon pegawai negeri sipil, pelayanan publik yang akan kita lakukan memiliki fungsi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negaranya sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Hal ini sangat perlu ditekankan karena pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memenuhi mandat dan harapan dari masyarakat. Yang kedua itu akuntabel. Pada era digital, ASN yang tidak memiliki akuntabilitas akan bekerja lambat dan berdampak pada pemborosan sumber daya hingga merusak citra ASN maupun instansinya. Dengan demikian, ASN harus memenuhi tuntutan masyarakat dalam penerapan e-government, yaitu penerapan smart government melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi. Yang kedua, penerapan open government di mana output ASN dapat diketahui publik dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Yang ketiga, penerapan big data driven policy di mana media sosial menjadi refleksi tuntutan publik kepada pemerintah. Yang keempat, penerapan kultural.
shifting atau pergeseran budaya karena tuntutan zaman yang memaksa ASN harus memberikan yang terbaik dalam berbagai hal. Yang ketiga itu kompeten. Sebagai ASN, kita dituntut untuk selalu mengembangkan potensi dan kompetensi agar dapat selalu berpikir kreatif untuk menciptakan inovasi dan terobosan baru dalam mengatasi rintangan yang akan datang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ananda Dwi Eka Setiani. Mangga dipersilahkan. Terima kasih, Tiffany. Selanjutnya, penerapan nomor 4 yaitu harmonis. Sebagai sesama individu yang bekerja di pemerintahan dan bertujuan melayani masyarakat, ASN harus mampu berbaur dengan masyarakat dengan berbagai latar belakang sebagai pelayan publik. Fungsi ASN lainnya yaitu perekat dan pemersatu bangsa. Maka sikap tenggang rasa harus dimiliki oleh setiap ASN karena Indonesia memiliki ragam budaya dan agama. Lalu yang kelima, penerapannya adalah mendedikasikan diri secara maksimal dengan terus-menerus memberikan inovasi dan berupaya memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat dengan memegang teguh ideologi Pancasila saat menjalankan tugas. Kemudian yang nomor 6, adaptif, yaitu harus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Tidak hanya perkembangan teknologi, tetapi dengan perkembangan budaya, di mana sebagai ASN juga harus mampu melihat situasi yang berkembang di masyarakat. Dengan kemampuan beradaptasi yang baik, maka ASN dapat terus mengikuti tren yang ada sehingga tidak tergerus oleh perkembangan zaman yang semakin pesat. Kemudian yang terakhir, kolaboratif, yaitu harus aktif mencarikan solusi untuk masyarakat melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang kompeten untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, karena melibatkan berbagai profesional dengan keterampilan dan pengetahuan yang beragam. Hal ini membuat kita dapat melihat dari berbagai perspektif. Dengan memanfaatkan keahlian banyak orang, tentunya akan membantu menyelesaikan masalah lebih cepat dan mencapai hasil yang lebih baik. Mungkin itu saja pemaparan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.